Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 kali ini. Kali ini kita akan bahas mengenai peraturan Bank Indonesia melanjutkan kuliah yang kemarin, yaitu berkaitan dengan uang jaminan penawaran lelang, terus nilai limit, terus pembatalan lelang di Indonesia, terus peserta lelang. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai materi pelaksanaan lelangnya, yaitu yang dimulai dari proses penawaran lelang. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu berkaitan dengan penawaran lelang di Indonesia. Setelah calon peserta lelang melakukan pendaftaran berkaitan dengan lelang sesuai dengan pengumuman lelangnya, di mana di situ ditetapkan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan lelang. Maka pada saat itulah dimulainya pelaksanaan lelang tersebut. Dalam pelaksanaan lelang tersebut, sebelum dilaksanakan pelaksanaannya, sebelum barang tersebut ditawarkan kepada peserta lelang, tentu saja si pejabat lelang akan membacakan awal akte risalah lelangnya. Awal akte akan dibacakan kalau itu lelangnya konvensional yang dihadiri dengan peserta lelang. Tapi kalau itu lelangnya tanpa kehadiran peserta lelang, maka di sini awal aktenya akan ditampilkan pada layar di tempat pelaksanaan lelang tersebut. Dan itu dianggap telah dibacakan oleh pejabat lelang tersebut. Setelah itu, awal akte sudah dibacakan ataupun ditampilkan, maka di sini aflager akan memulai penawaran lelang terhadap barang yang dilelang tersebut. Di sini penawaran lelangnya dalam pengumuman lelang bisa ditentukan, ya, bisa lisan, bisa tertulis dilanjutkan lisan atau gabungan antara konvensional dengan internet, open bidding ataupun close bidding. Dalam hal ini lesan, untuk penawar lesan tentu saja kalau lesan itu pakai kata-kata. Jadi aflager akan menawarkan secara lesan. Lesan di sini ada semakin meningkat, ada yang semakin menurun. Kalau semakin meningkat tentu saja akan dimulai dari nilai limit penawarannya. Misalnya nilai limit 5 juta akan ditawarkan akan meningkat 5,1, 5,2, pelipatannya 100.000, ya, 5,3 sampai setinggi-tingginya penawarannya berapa. Kalau itu lesan semakin menurun, ini sudah jarang dilakukan. Karena apa? Nilai limit sudah terbuka untuk umum. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, nilai limit bisa tidak diumumkan, yaitu untuk lelang non eksklusif sukarela, barang bergerak, dan lelang hasil kayu, hutan, tangan pertama, itu bisa tidak diumumkan nilai limitnya. Maka kalau ini dilakukan, nilai limit tidak diketahui, maka akan ditawarkan nilai tertinggi dulu. Karena apa? Nilai limit yang mengetahui adalah si penjual atau pemilik barang. Yang kedua adalah yang mengetahui adalah si pejabat lelang tersebut. Kalau tadi nilai limitnya yang mengetahui adalah penjual atau pejabat lelang, maka di sini si penjual akan membuat surat pernyataan terlebih dahulu kepada pejabat lelang. Surat pernyataan menyatakan bahwa barang ini akan dilepas di harga berapa. Ya, pernyataannya bermaterai dikasihkan kepada pejabat lelang. Maka disitulah sebagai patokan pejabat lelang untuk menjual barang tersebut. Kalau itu semakin menurun, maka akan ditawarkan nilai tertinggi dulu. Misalnya nilai limitnya 5 juta, maka akan ditawarkan nilai tertinggi adalah 10 juta. Turun menjadi 9 juta, 8 juta, 7 juta, sampai nilai limitnya 5 juta. Itulah penawar lesan semakin menurun. Untuk penawar lelang yang tertulis, ini ada dua, dengan kehadiran peserta lelang dan tanpa kehadiran peserta lelang. Ini sama kalau kehadiran peserta lelang, cuman penawarannya pakai tertulis, nanti kita jelaskan, ya. Dan tanpa kehadiran peserta lelang, ini ada 3, bisa pakai email atau surat elektronik. Yang kedua bisa pakai surat rombol pos, media pos. Yang ketiga bisa pakai internet, yaitu open bidding dan close bidding. Penawaran selanjutnya yaitu tertulis dilanjutkan lesan.
yaitu penawaran tinggi belum mencapai nilai limit. Ya, misalnya ada penawaran tertulis di situ karena tertutup kok belum mencapai nilai limit, maka bisa dilanjutkan menggunakan lesan. Yang keempat yaitu gabungan, ya ini yang terjadi dalam praktek di dalam balai lelang yang sudah menggunakan media internet, yaitu gabungan antara lesan semakin meningkat dengan open bidding. Itu juga penawaran lelang yang sering terjadi dalam praktek yang digunakan oleh balai lelang yang sudah menggunakan media internet. Jadi dia menggabungkan antara lesan semakin meningkat dengan internet open bidding. Ya, kalau internet itu ada dua, open bidding dan close bidding. Nanti kita jelaskan apa perbedaannya. Baik, kita bahas satu persatu, yaitu penawar lesan untuk semakin meningkat dan semakin menurun. Dengan cara lesan semakin meningkat. Di sini ada dua hal. Yang pertama menggunakan nilai limit, karena nilai limit sudah terbuka untuk umum, yaitu wajib yang diumumkan untuk nilai limit yaitu untuk lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela untuk barang tidak bergerak. Itu harus mencantumkan nilai limit dalam pengumuman lelangnya. Dalam hal ini penawar lelangnya dimulai paling kurang sama dengan nilai limit. Jadi nilai limitnya berapa yang dicantumkan dalam pengumuman tersebut? Misalnya tadi contohnya 5 juta atau 100 juta atau 500 juta, ya. Maka penawaran lelangnya akan menggunakan paling rendah nilai limit, misalnya 5 juta, 5,1, 5,2 atau 5, 6, 7, ya, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Dan kelipatan tersebut yang meningkat itu yang menentukan adalah si pejabat lelang. Ya, itu menggunakan nilai limit semakin meningkat. Jadi 5, 6, 7 semakin meningkat. Yang kedua tidak menggunakan nilai limit. Ya, penawaran lelang dengan cara lesan semakin meningkat tidak menggunakan nilai limit, yaitu penawaran lelang dimulai secara bebas dan diakhiri dengan penawaran tertinggi yang terbentuk. Jadi bebas karena tidak ada mengenai nilai limitnya, maka akan dimulai secara bebas dan diakhiri dengan penawaran tertinggi yang terbentuknya berapa dalam penawaran yang dilakukan oleh peserta lelangnya. Selanjutnya yaitu penawaran lelang secara lesan semakin menurun. Tadi lesan semakin meningkat, sekarang semakin menurun. Kalau semakin menurun di sini, apabila penawar lelang semakin menurun menggunakan nilai limit, maka diakhiri dengan penawar pertama yang penawarannya paling kurang sesuai dengan nilai limit. Ya, saya ulangi lagi. Kalau itu menggunakan nilai limit dan penawaran lelang secara lesan semakin menurun, maka diakhiri dengan penawar pertama yang penawarannya paling kurang sesuai dengan nilai limit. Jadi nilai limit sudah ditentukan di dalam pengumuman lelangnya, misalnya harga 5 juta, ya, maka cepet-cepetan sekarang. Karena apa? Penawar pertama yang menawar yang paling kurang sesuai dengan nilai limit itulah sebagai pemenangnya. Ya, misalnya 5 juta tadi, ada yang menawar 5,1, ya sudah, gitu, ya, tidak mungkin akan diturunkan karena penawar pertama lah sebagai pemenang lelang karena ini semakin menurun. Ya, kalau enggak dia menawar 5 juta, sudah penawar pertamalah sebagai pemenang lelangnya. Tidak mungkin diturunkan menjadi 4,9, 4,8 enggak mungkin. Ya, walaupun semakin menurun. Karena apa? Nilai limitnya 5 juta. Ya, tidak boleh dijual di bawah harga nilai limit. Apabila terdapat penawar pertama yang penawarnya sama, pejabat lelang melanjutkan penawaran secara lesan semakin meningkat. Jadi apabila ada penawar pertama ada 2 orang, kalau 5 juta, sama-sama 5 juta, maka di sini akan dilanjutkan dengan penawaran secara lesan semakin meningkat. Ya, 2 orang tersebut akan diadu lagi. 5 juta tadi sama-sama 5 juta, ya sudah kita adu lagi 2 orang antara A dan B. Secara lesan mulai dari 5 juta, 5,1, kalau enggak 5 juta, 6 juta, 7 juta, sampai harga tertingginya berapa. Ya. Itu untuk penawaran lelang secara lesan semakin menurun. Penawaran lelang yang tidak menggunakan nilai limit, di sini ada aturan bahwa pejabat lelang sebelum melakukan penawaran lelang
Di sini si pejabat lelang harus meminta surat pernyataan tertulis dari pemilik barang yang isinya bahwa bersedia melepas barang yang dilelang sesuai dengan harga penawaran paling tinggi yang terbentuk. Jadi walaupun itu nilai limitnya tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang, ya, si pejabat lelang akan meminta sebelum pelaksanaan lelang itu dimulai kepada si pemilik barang ataupun pihak penjual, karena yang menentukan nilai limit adalah pihak penjual, mau dilepas harga berapa, suruh membuat surat pernyataan di atas materai tertulis bahwa dia bersedia melepas barang yang dilelang sesuai dengan harga penawaran paling tinggi yang terbentuknya berapa. Ya, dan itulah yang menjadi acuan atau patokan si pejabat lelang untuk melepas barang tersebut. Jadi itu ketentuannya. Jadi sebelum pelaksanaan lelang dimulai, pejabat lelang meminta surat pernyataan tertulis dari si pemilik barang ataupun penjual yang isinya bersedia melepas barang yang dilelang sesuai dengan harga penawaran paling tinggi yang terbentuk, dan dia menentukan nilai jualnya dilepas harga berapa. Biasanya seperti itu. Dan harga jual yang mau dilepas harga berapa itulah sebagai patokan pejabat lelang untuk melepas atau tidak, ya, terhadap penawaran si peserta lelang. Itulah aturannya berkaitan dengan penawaran lelang yang tidak menggunakan nilai limit. Setelah penawaran lesan tadi, ada lesan semakin meningkat dan semakin menurun, baik itu menggunakan nilai limit ataupun tidak menggunakan nilai limit. Selanjutnya yaitu penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran peserta lelang. Ini sama kayak penawaran lesan, semakin meningkat maupun menurun. Cuma di sini penawarannya adalah secara tertulis, tidak pakai lesan. Teknisnya bagaimana? Di sini si peserta lelang akan menyampaikan surat penawaran dalam amplop tertutup. Ya, dalam amplop tertutup ada ketentuan bahwa hanya dapat mengajukan satu penawaran untuk satu barang atau paket barang yang ditawarkan oleh pejabat lelang atau aflager. Di dalam amplop tertutup tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia yang isinya ada nomor peserta lelang, terus ada alamat peserta lelang, terus barang yang ditawar apa, terus harga penawaran dalam rupiah dengan angka dan huruf ditulis. Ya, misalnya itu sepeda motor barangnya, ya, ditawar dengan harga misalnya 20 juta, maka ditulis huruf 20 juta dan angka 20 juta. Terus tanda tangan si peserta lelang di atas materai yang cukup, materainya 6 biji. Setelah itu, setelah ditulis, dimasukkan ke dalam amplop, maka amplop tersebut bisa langsung diserahkan kepada pejabat lelang ataupun dimasukkan ke dalam kotak penawaran. Kemudian setelah semuanya terkumpul, penawaran secara tertulis tersebut yang masuk ke dalam kotak maupun yang diserahkan kepada pejabat lelang, maka akan dibuka amplop tersebut oleh pejabat lelang. Dicarilah penawar tertingginya siapa. Ya, si A berapa, si B berapa, si C berapa, akan ditampilkan semuanya. Dicari penawar tertinggi. Apabila dalam penawaran secara tertulis tersebut ada dua atau lebih peserta yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama, maka di sini si pejabat lelang tetap melanjutkan penawarannya. Bisa menggunakan cara lisan semakin meningkat atau tertulis, ya, akan ditawarkan lagi. Misalnya dibuka amplop tersebut, ternyata antara A dan B penawarannya sama, ya. Harganya misalnya sama-sama, dia menulis harga di angka 20 juta rupiah untuk sepeda motor tersebut. Maka di situ antara A dan B akan ditawarkan kembali untuk melakukan penawaran secara lisan atau tertulis. Kalau dia lisan semakin meningkat dari mulai 20 juta, 20,1, 20,2, 20,3 atau 21, 22 semakin meningkat. Atau tertulis lagi, dikasih amplop lagi antara A dan B, suruh tulis lagi nama peserta lelang, alamat peserta lelang, barang yang ditawar apa, harga yang ditawar berapa, terus tanda tangan di atas materai. Ya. Nanti kalau sudah ada, ditulis, dimasukkan lagi dalam kotak, terus dibuka. Siapa yang mengajukan penawaran tinggi, disitulah sebagai pemenang lelang. Jadi itu teknis untuk penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran peserta lelang, ya, dengan menggunakan amplop tertutup. Dikumpulkan, terus dibuka, dicari siapa penawar tertingginya, dan penawar tertinggilah sebagai pemenang lelang.
tadi penawaran lelang dengan tertulis dengan kehadiran peserta lelang. Sekarang kita bahas penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang. Jadi di situ ada peserta lelangnya, ya. Bisa menggunakan media email, bisa tromol pos, bisa menggunakan internet. Kita bahas yang pertama yaitu penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik atau email. Tata caranya bagaimana? Untuk tata cara penawaran melalui email harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Terus penawaran melalui email dikirim melalui alamat email pejabat lelang kelas 2 atau balai lelang yang melaksanakan lelang. Email diterima paling lambat sebelum pelaksanaan lelang. Ya. Penawaran lelang diajukan 1 kali untuk setiap objek lelang, jadi tidak boleh 2 kali, 3 kali. Ya. Dalam hal terdapat peserta lelang yang mengajukan penawaran lebih dari 1 kali untuk setiap objek lelang dengan nilai penawaran yang lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi dianggap sah dan mengikat. Jadi di sini ketentuannya menawar 1 kali, tapi ternyata si peserta lelang ragu-ragu. Dia mengirimkan email lagi kepada pejabat lelang kelas 2 ataupun balai lelang untuk merubah nilai penawarannya, yang email lagi yang kedua, ya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Maka walaupun itu lebih rendah dari penawar yang pertama, di sini ada ketentuan bahwa penawaran yang dipakai adalah penawar yang lebih tinggi yang dianggap sah dan mengikat. Walaupun yang emailnya berapa kali, tetap yang dipakai adalah penawaran yang tertinggi dan itu dianggap sah dan mengikat. Penawaran lelang tersebut dibuka pada saat pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang bersama dengan penjual dan 2 orang saksi yang terdiri dari 1 orang dari KPKNL atau kantor pejabat lelang kelas 2 dan 1 orang dari pihak penjual. Jadi pada saat pelaksanaan lelangnya, karena email itu sudah diterima sebelum pelaksanaan lelangnya, maka pada saat pelaksanaan lelangnya dibuka oleh pejabat lelang, ya, dihadiri oleh penjual dan 2 orang saksi. 2 orang saksi di sini bisa dari KPKNL atau kantor pejabat lelang kelas 2 dan 1 orang saksi dari pihak penjual. Kemudian peserta lelang yang menawar dengan nilai paling tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang ditetapkan dan disahkan oleh pejabat lelang sebagai pihak pembeli. Dalam hal terdapat penawaran lelang tertinggi dengan nilai yang sama, misalnya ada email masuk pejabat lelang tadi, kok nilai penawarnya sama, maka pejabat lelang berwenang untuk mengesahkan peserta lelang yang penawarnya terlebih dahulu diterima sebagai pembeli. Jadi kalau ada penawar yang sama, maka akan dilihat di dalam email tersebut masuknya duluan mana. Karena email bisa dilihat kapan dia ngirim emailnya, tanggal berapa, waktunya jam berapa, bisa dilihat. Maka penawar yang masuk terlebih dahulu sebagai pemenang lelang. Kalau itu ada penawaran yang sama di dalam melakukan penawaran menggunakan media email. Jadi itulah tata cara penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui email. Kemudian setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang di antara peserta lelang yang menawar yang tertinggi tersebut menggunakan email, si pejabat lelang di sini harus membuat rekap seluruh penawar lelang dari setiap objek lelang yang ditandatangani oleh pejabat lelang, penjual dan 2 orang saksi, yaitu yang terdiri dari 1 orang dari KPKNL ataupun kantor pejabat lelang kelas 2 dan 1 orang dari pihak penjual. Kemudian diumumkan di papan pengumuman kantor pejabat lelang kelas 2 atau lelang dan atau diberitahukan kepada semua peserta lelang termasuk pemenang lelang melalui email. Rekap tersebut dilampirkan dalam minuta risalah lelang. Ya, jadi dalam media email ini tetap dibuat rekapnya, rekapitulasi berkaitan dengan seluruh penawaran lelang yang masuk, dan rekapnya tersebut ditandatangani oleh si pejabat lelang, terus pihak penjual dan 2 orang saksi tadi, bisa dari KPKNL atau kantor pejabat lelang kelas 2 ataupun dari pihak lelang, kemudian dan 1 orang lagi saksi dari pihak penjual. Kemudian rekap tersebut diumumkan dalam pengumuman papan pengumuman di kantor pejabat lelang kelas 2 ataupun balai lelang, ataupun diberitahukan kepada semua peserta lelang yang melakukan penawaran dan juga kepada pemenang lelang tersebut melalui email. Kemudian rekap tersebut yang telah ditandatangani oleh pejabat lelang, oleh pihak
saksi dan pihak penjual akan dilampirkan di dalam minuta risalah lelangnya. Selanjutnya yaitu penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat tromol pos. Kalau tadi menggunakan media email, jadi tidak ada peserta lelang, lelangnya melakukan penawaran menggunakan email. Sekarang medianya adalah menggunakan surat pos. Bagaimana tata caranya? Di sini si peserta lelang ya harus mengirimkan penawaran lelangnya menggunakan media pos. Ya. Surat tromol pos diterima paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dengan menggunakan surat penawaran yang diperoleh atau diunduh dari KPKNL atau kantor pejabat lelang kelas 2 atau balai lelang sesuai dengan syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang. Jadi kalau ada penawaran lelang menggunakan pos, maka di situ ada websitenya untuk mengunduh surat penawarannya, ya sesuai dengan syarat ketentuan pada pengumuman lelang tersebut. Kemudian setelah diunduh surat penawaran tersebut dikirimkan menggunakan media pos dan diterima paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Surat penawaran tersebut dikirim lewat pos dengan surat tercatat, dilengkapi dengan fotokopi bukti setor uang jaminan penawaran lelang dan identitas diri peserta lelang ke alamat yang diumumkan di pengumuman lelang. Jadi surat penawaran tersebut dilampiri juga fotokopi bukti setor uang jaminan penawaran lelangnya, kemudian identitas KTP, kemudian dikirimkan ke alamat yang diumumkan di pengumuman lelang tersebut. Pejabat lelang hanya dapat mengesahkan surat penawaran lelang setelah melakukan validasi setoran jaminan penawaran lelang. Jadi setelah pos tersebut diterima oleh si pejabat lelang, kemudian si pejabat lelang di sini akan memvalidasi berkaitan dengan setoran jaminan. Ini palsu atau tidak, benar atau tidak, ya validasi bukti setor uang jaminan tersebut. Kalau itu sah maka dia sebagai peserta lelang. Selanjutnya penawaran lelang tersebut dibuka pada saat pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang bersama dengan penjual, 2 orang saksi yang terdiri dari 1 orang dari KPKNL atau kantor pejabat lelang kelas 2 dan 1 orang dari pihak penjual. Ya. Jadi setelah surat pos tadi diterima, tiba saatnya pelaksanaan lelangnya, maka surat penawaran tersebut akan dibuka oleh si pejabat lelang satu persatu di hadapan pihak penjual dan 2 orang saksi. 2 orang saksi dari mana saja, yaitu yang pertama dari KPKNL atau kantor pejabat lelang kelas 2, yang satu lagi dari pihak penjual. Peserta lelang yang menawar dengan nilai paling tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang ditetapkan atau disahkan sebagai pemenang lelang atau pembeli. Dalam hal terdapat penawaran lebih tinggi yang nilainya sama, jadi penawarannya sama di sini, pejabat lelang berwenang untuk mengesahkan peserta lelang sebagai pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. Jadi kalau ada nilainya sama di antara penawaran tersebut yang menggunakan pos tadi, maka di sini akan diundi kocok seperti arisan tersebut antara A dan B. Pengundian tersebut juga sama, tetap di hadapan pihak penjual dan 2 orang saksi. Ya. Setelah itu, setelah diundi, muncullah 1 pemenang, maka dialah sebagai pemenang lelang. Setelah ada pemenang lelang, di sini sama kayak tadi menggunakan email, si pejabat lelang tetap membuat rekapitulasi seluruh penawaran lelangnya dari setiap objek lelang yang ditawarkan. Kemudian rekapnya ditandatangani oleh pejabat lelang dan penjual dan 2 orang saksi. Kemudian diumumkan dalam papan pengumuman di KPKNL, di kantor pejabat lelang kelas 2 ataupun balai lelang, dan atau diberitahukan kepada semua peserta lelang termasuk pemenang lelang melalui surat dan atau telepon. Kemudian rekapnya dilampirkan dalam minuta risalah lelang.
Jadi itulah penawar lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat tromol pos. Penawaran tertulis selanjutnya tanpa kehadiran peserta lelang, yaitu menggunakan media internet. Jadi tadi penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang ada 3 medianya, bisa pakai email, bisa pakai tromol pos, yang ketiga adalah menggunakan media internet. Apa itu pengertiannya? Lelang melalui internet adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Jadi di sini ada aplikasi berkaitan dengan lelang ini, ya, untuk penawarannya. Itulah pengertian dari lelang melalui internet. Ruang lingkup lelang melalui internet yang berbasis aplikasi tadi bisa digunakan untuk semua jenis lelang, baik itu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Dan pelaksanaan lelangnya dilakukan terhadap barang yang berada di dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2 sesuai dengan kewenangan masing-masing. Permohonan lelang melalui internet hanya diajukan oleh penjual yang domisilinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap orang, badan hukum, badan usaha dapat menjadi peserta lelang melalui internet kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah ruang lingkup lelang melalui internet. Bisa digunakan untuk semua jenis lelang, baik itu lelang eksekusi, non eksekusi wajib, dan non eksekusi sukarela. Barang yang dijual disebut harus di wilayah kerja KPKNL ataupun di wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2 sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pihak penjual di sini domisilinya harus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan peserta lelangnya semua orang bisa ikut kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi itulah ruang lingkup lelang melalui internet. Siapa sih penyelenggara lelang melalui internet? Di sini sama, sudah pernah saya jelaskan pengertian pihak-pihak yang berkaitan dengan lelang. Salah satunya adalah KPKNL ataupun Balai Lelang sebagai penyelenggara lelang. Jadi sama, untuk penyelenggara lelang melalui internet di sini adalah KPKNL dan Balai Lelang. KPKNL di sini bisa menyelenggarakan untuk semua jenis lelang, baik itu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Sedangkan Balai Lelang hanya berhak menyelenggarakan lelang internet untuk lelang non eksekusi sukarela. Di mana di sini apabila Balai Lelang ingin menggunakan lelang melalui aplikasi internet, si Balai Lelang tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dirjen KN, cekinya direktur lelang, tembusannya kepada Kepala Kanwil KPKNL untuk lelang internet tersebut. Jadi mohon dipahami, pihak-pihak yang terkait dalam lelang, salah satunya adalah KPKNL dan Balai Lelang, dia adalah si penyelenggara lelang. KPKNL milik pemerintah, penyelenggara lelang milik pemerintah, makanya dia bisa menyelenggarakan untuk semua jenis lelang, lelang eksekusi, non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Tapi Balai Lelang hanya berhak menyelenggarakan lelang non eksekusi sukarela. Dan apabila dia akan menggunakan lelang melalui internet, di sini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dirjen KN, cekinya direktur lelang, tembusannya kepada Kepala Kanwil KPKNL untuk lelang internet tersebut. Untuk pejabat lelang kelas 2 tidak bisa menyelenggarakan lelang melalui internet, dilarang artinya. Inilah contoh Balai Lelang yang menggunakan aplikasi melalui internet. Ya, ada Balai Lelang Start, nanti bisa buka sendiri. Terus kemudian ada balailangjba.co.id, di mana dia bergerak lelang-lelang barang bergerak, yaitu motor, mobil,
bisa dibuka sendiri websitenya di www.jpa.co.id, dan dia juga menyelenggarakan gabungan antara lelang konvensional dan lelang open bidding. Ya, internetnya open bidding. Inilah penyelenggara lelang milik pemerintah KPKNL, ya, dengan alamat www.lelang.go.id. Silakan teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa membuka alamat tersebut. Rekan-rekan sekalian, setelah membuka alamat tadi www.lelang.go.id, teman-teman bisa melakukan pendaftaran yang untuk mengisi data-datanya, kemudian bisa masuk ke dalam aplikasi lelang milik KPKNL ini. Dalam hal ini kita seperti bermain Facebook karena tampilannya seperti Facebook, ya. Jadi rekan-rekan bisa membuka sendiri aplikasi lelang.go.id tadi dengan cara melakukan pendaftaran, kemudian bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Persiapan lelang melalui internet. Di sini si penjual yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui internet mengajukan permohonan tertulis dengan mencantumkan cara penawaran disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL ataupun pimpinan Balai Lelang, ya. Karena di sini ingat, si penyelenggara lelang adalah pihak KPKNL dan ketua adalah Balai Lelang, maka si penjual harus mengajukan permohonan lagi untuk berkaitan dengan barang yang akan dijual melalui lelang internet tersebut kepada KPKNL ataupun kepada pimpinan Balai Lelang. Dilihat jenis lelangnya apa. Kalau itu lelangnya eksekusi ataupun non eksekusi wajib, maka bisa langsung ke KPKNL. Tapi kalau itu non eksekusi sukarela, bisa ke Kepala KPKNL ataupun ke pimpinan Balai Lelang yang telah menyelenggarakan lelang secara internet. Dalam hal penjual tidak menentukan cara penawaran lelang melalui internet, maka di sini Kepala KPKNL ataupun pimpinan Balai Lelang berhak menentukan lelang melalui internet. Jadi itulah aturan mengenai persiapan lelang melalui internet. Jadi pakai surat permohonan berkaitan si penjual tersebut ingin menjual barang melalui lelang internet. Setelah rekan-rekan sekalian masuk ke dalam aplikasi lelang.go.id tadi, inilah tampilannya beranda lelang.go.id. Ini ada nama saya, ini adalah akun saya berkaitan dengan lelang.id, ada nama saya Yuda Cahya Kumala sebagai perorangan atau personal. Terus ada lelang saya, persyaratan lelang, ada permohonan lelang, ada organisasi, ya. Jadi inilah beranda yang ditampilkan dalam aplikasi lelang.go.id dengan akun nama saya. Bagaimana tata cara mengenai pengumuman lelang melalui internet? Dalam hal ini adalah sama. Pernah saya jelaskan berkaitan dengan pengumuman lelang, jangka waktunya, media apa saja yang digunakan. Dalam hal itu adalah sama ketentuan mengenai pengumuman yang biasa, tidak melalui internet. Jadi di sini ketentuan mengenai pengumuman lelang melalui internet adalah sama dengan ketentuan yang biasa yang pernah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Silakan teman-teman dibuka kembali mengenai jangka waktunya, ya, mengenai medianya apa saja, lelangnya itu barang bergerak, barang tidak bergerak, jenis lelangnya itu apa, eksekusi, non eksekusi, ataupun sukarela. Jadi bisa dilihat. Dalam hal ini ketentuannya adalah pengumuman lelang melalui internet dilakukan oleh penjual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengumuman lelang. Jadi sama intinya. Kemudian pengumuman lelang melalui internet harus dilengkapi dengan informasi tentang jangka waktu pengajuan penawaran lelang. Ya, jadi di situ ada berkaitan dengan diumumkan informasi tentang jangka waktu kapan dilaksanakan pengajuan penawaran lelangnya. Ya, nanti saya jelaskan berkaitan dengan lelang close bidding dan open bidding tentunya beda.
jangka waktu pengajuan penawaran lelangnya. Nanti ada materi sendiri berkaitan dengan hal itu. Kemudian penjual dapat menambah pengumuman lelang melalui media internet dan atau media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya. Jadi di sini walaupun sudah diumumkan di dalam aplikasi media internet tersebut, bisa diumumkan pakai media sosial apa saja, bisa pakai Facebook, Instagram, Twitter, ya. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya. Jadi itulah aturan berkaitan dengan pengumuman lelang melalui internet. Setelah rekan-rekan masuk ke aplikasi lelang.go.id tadi, inilah galeri barang-barang yang ditawarkan melalui aplikasi lelang internet tersebut yang milik KPKNL. Di situ ada galeri berkaitan dengan barang-barang, bisa barang bergerak, barang tidak bergerak yang ditawarkan melalui aplikasi tersebut. Bisa difilter di situ, bisa ada tanah, rumah, ruko, mobil, motor, bongkaran, besi tua, elektronik, kayu, inventaris dan lain-lain. Bisa dicari juga mulai harga berapa minimumnya sampai harga berapa maksimalnya. Dan bisa dicari juga letaknya di mana, misalnya itu berkaitan dengan tanah dan bangunan, ya. Jadi itulah galeri barang-barang yang ditawarkan melalui aplikasi lelang.go.id apabila teman-teman sudah masuk ke dalam aplikasi lelang internet tersebut. Untuk data-data pengumuman lelang melalui internet, di sini si penyelenggara lelang melalui internet, yaitu KPKNL ataupun si pihak pelelang, harus menayangkan data terkait lelang pada aplikasi setelah pengumuman lelang tersebut terbit. Antara lain misalnya nama penjualnya siapa, terus lokasi luas tanah, jenis atas tanah, dan atau tidaknya adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan. Terus spesifikasi barang khusus untuk barang bergerak. Kemudian ada gambar atau foto terbaru yang akan dilelang, nilai limit, jaminan penawaran lelang dan jangka waktu pengajuan penawaran lelang tersebut. Dan kebenaran data-data tersebut terkait lelang di atas merupakan tanggung jawab pihak penjual. Untuk ketentuan waktunya berkaitan dengan penayangan data lelang pada aplikasi lelang tersebut, yang pertama adalah penayangan data dilakukan paling lambat 3 hari setelah pengumuman lelang terbit untuk lelang dengan 1 kali pengumuman lelang. Contohnya untuk lelang eksekusi barang bergerak itu cukup 1 kali pengumuman lelangnya. Lelang eksekusi pajak untuk barang bergerak dan lelang non wajib dan lelang non sukarela baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak itu ditampilkan di dalam aplikasi lelang internet tersebut paling lambat adalah 3 hari setelah pengumuman lelang tersebut terbit di media surat kabar. Yang kedua, penayangan data dilakukan paling lambat 5 hari setelah pengumuman lelang terbit untuk lelang dengan 2 kali pengumuman lelang. Kita tahu 2 kali pengumuman lelang itu hanya terjadi yaitu lelang eksekusi barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak bersama-sama dengan barang bergerak. Ya, itu penayangan datanya dilakukan paling lambat 5 hari setelah pengumuman lelang terbit di dalam media massa tersebut. Bagaimana untuk ketentuan lelang ulang? Untuk ketentuan lelang ulang yang menggunakan aplikasi internet, maka di sini penayangan datanya dilakukan paling lambat 3 hari setelah pengumuman lelang ulang terbit di dalam media massa tersebut. Jadi itulah penayangan data lelang pada aplikasi lelang internet. Adalah salah satu contoh data barang yang dilelang melalui lelang internet. Siapa penjualnya di sini kita bisa baca, yaitu Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka yang ditawarkan barang bergerak milik negara berupa peralatan dan mesin. Nilai limitnya sudah dicantumkan, cara penawarannya pakai close bidding, jaminannya Rp1.500.000, batas akhir jaminan setorkannya adalah 27 Desember 2018. Batas akhir penawarannya 28 Desember 2018, siapa penyelenggaranya dan kode lot lelang itu.
Ya, itulah data-data yang ditampilkan berkaitan dengan barang yang akan dilelang melalui aplikasi internet. Dari data tadi, di bawahnya juga diuraikan mengenai penjelasan berkaitan dengan barang tersebut yang dijual. Bisa saya bacakan bahwa Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian melalui perantaraan KPKNL Jakarta 4 akan melakukan penjualan di muka umum dalam kurung lelang barang milik negara dalam kondisi rusak berat berupa satu paket barang milik negara berupa peralatan dan mesin, satu objek lelang dengan kondisi apa adanya, as is. Foto dan spesifikasi tentang objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang pada hari sekian, pukul sekian, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka, Jalan Gatot Subroto, Kapling 5253, lantai 9, Jakarta. Keterangan lebih lanjut, panitia penghapusan atau penyelenggara barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka, telepon nomor sekian, atau KPKNL Jakarta 4, telepon nomor sekian. Jadi itulah berkaitan dengan informasi uraian data dari barang yang akan dilelang melalui internet tersebut. Untuk penyelenggaraan lelang melalui aplikasi internet, di sini untuk ketentuan waktunya adalah menggunakan waktu server. Apa sih waktu server? Waktu server adalah waktu pada perangkat server pada penyelenggara lelang melalui internet yang digunakan sebagai acuan waktu bagi seluruh pengguna jasa lelang melalui internet. Dalam hal tempat pelaksana lelang memiliki waktu wilayah yang berbeda dengan waktu server, maka pengumuman lelang harus memuat waktu pelaksanaan lelang dalam dua waktu wilayah, yaitu waktu pelaksanaan lelang dan waktu server. Jadi itulah ketentuan waktu lelang menggunakan aplikasi internet. Inilah tampilan waktu server yang ditampilkan pada aplikasi internet yang saya beri tanda anak panah, yaitu estimasi waktu server tanggal 21 Desember 2018 pukul 15:16. Jadi inilah tampilan waktu server yang digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan lelang melalui aplikasi internet tersebut. Untuk lelang melalui internet, di sini ada persyaratan dan ketentuan mengenai lelang tersebut, di mana si penyelenggara lelang melalui internet harus menayangkan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan lelang melalui internet bagi peserta lelang pada aplikasi lelang melalui internet tersebut. Dalam hal ini, si peserta lelang yang akan melakukan penawaran lelang harus menyetujui dan menyatakan tunduk serta mengikatkan diri terhadap persyaratan dan ketentuan bagi peserta lelang yang ditayangkan oleh penyelenggara lelang melalui internet tersebut. Inilah persyaratan dan ketentuan lelang menggunakan aplikasi internet yang diselenggarakan oleh KPKNL. Saya bacakan saja persyaratan dan ketentuan pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Pertama, peserta lelang menyetujui transaksi yang dilakukan melalui aplikasi lelang melalui internet dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dua, peserta lelang tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Waktu yang digunakan adalah waktu server. 4.
Peserta lelang dianggap melakukan penawar lelang secara sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan penawaran lelang bersifat mengikat dan sah. 5. Peserta lelang bertanggung jawab penuh atas transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. 6. Peserta lelang wajib menjaga kerahasiaan user ID dan password masing-masing. Penyelenggara lelang melalui internet tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan akun peserta lelang. Jangka waktu peserta lelang melakukan penawaran. Yang pertama, untuk penawaran tertutup close bidding, setelah penayangan objek lelang pada aplikasi sampai dengan sebelum penayangan kepala risalah lelang. 2. Untuk penawaran terbuka open bidding, setelah penayangan kepala risalah lelang sampai dengan waktu penutupan penawaran lelang. 8. Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan atas permintaan penjual berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan, berdasarkan pertimbangan dari pejabat lelang, atau karena gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi atau force majeure sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan lelang. 9. Jika terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan atau oleh pejabat lelang, maka pejabat lelang memberitahukan kepada peserta lelang melalui aplikasi lelang melalui internet, surat elektronik, email, telepon, website, shop message service, dan atau papan pengumuman pada penyelenggara lelang melalui internet. 10. Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan atau oleh pejabat lelang, maka peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi. 11. Penawar atau pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar atau dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar atau pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas suatu apapun juga. 12. Pengesahan pembeli. 1. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli. 2. Jika terdapat penawaran tertinggi yang sama yang diterima lebih dahulu akan disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli. 13. Biaya lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan. 14. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai atau cek atau giro paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 15. Pembayaran dengan cek atau giro hanya diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli jika cek atau giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota clearing, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. 16. Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seorang perusahaan atau badan hukum atau badan usaha. 17. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan atau beban prestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh penjual. 18. Pembeli tidak diperkenankan mengambil, menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.
Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut. 20. Pembeli akan diberikan kutipan risah lelang untuk kepentingan balik nama, telah menunjukkan kwitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan, harus disertai dengan menunjukkan asli surat setoran BPHTB. 21. Kutipan risah lelang diambil oleh pembeli atau kuasanya di KPKNL yang menyelenggarakan lelang. 22. Bagi peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, jaminan penawar lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan. Kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan, maka menjadi tanggungan peserta lelang. 23. Dalam hal terdapat gangguan teknis atas aplikasi dalam pelaksanaan lelang melalui internet yang terjadi sebelum atau setelah penayangan kepala risah lelang, pejabat lelang berwenang mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan. 24. Penyelenggara lelang melalui internet memberitahukan adanya gangguan teknis dan atau kondisi kahar kepada peserta lelang menggunakan aplikasi lelang melalui internet, surat elektronik, email, telepon, website, SMS, dan atau papan pengumuman pada penyelenggara lelang melalui internet. 25. Dalam hal terjadi pembatalan lelang akibat adanya gangguan teknis dan atau kondisi kahar terkait pelaksanaan lelang dengan penawaran menggunakan aplikasi lelang melalui internet, maka penjual, peserta lelang, dan atau pihak lain tidak dapat menuntut ganti rugi. Peserta lelang tidak akan menuntut pejabat lelang, unit pengelola TIK, dan penyelenggara lelang melalui internet baik secara perdata maupun pidana dalam hal terdapat kondisi gangguan teknis atau permasalahan pada aplikasi lelang melalui internet. 27. Waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang dapat berbeda dengan waktu server pada penyelenggara lelang melalui internet sebagai akibat dari ketidakandalan jaringan komunikasi data yang digunakan oleh peserta lelang. 28. Data penawaran yang mengikat dan sah adalah penawaran yang masuk dan tercatat sesuai dengan waktu server pada penyelenggara lelang melalui internet, bukan waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang. 29. Pejabat lelang, unit pengelola TIK, dan penyelenggara lelang melalui internet dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Yang pertama, karena kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh peserta lelang atau pihak lain dalam proses penawaran lelang. Kedua, karena kegagalan peserta dalam memproses penawaran lelang yang diakibatkan oleh gangguan teknis pada jaringan komunikasi data yang digunakan oleh peserta lelang. Dan ketiga, akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan penyelenggara lelang melalui internet dan merugikan peserta lelang. 30. Peserta lelang setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum. 31. Semua informasi resmi yang terkait dengan transaksi keuangan hanya dapat diperoleh dengan mengakses aplikasi lelang melalui internet. 32. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli barang tidak bergerak harus menandatangani minuta risah lelang paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 33. Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL yang menyelenggarakan lelang. 34. Atau yang terakhir, khusus untuk pembelian dalam lelang ini, maka penawar atau pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Jadi itulah persyaratan dan ketentuan lelang internet yang diselenggarakan oleh KPKNL. Bisa saya sampaikan untuk kuliah kali ini. Apabila nanti ada